kasih sebelumnya saya sampaikan kepada MC yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Gimana nih kabar? warahmatullahi Semoga sehat selalu dan betah untuk mendengarkan diskusi kita dari awal sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Putri Arisma, Argumenter 2021. Saya di sini selaku moderator untuk diskusi beasiswa Jarum. Baiklah, saya akan membacakan beberapa aturan terlebih dahulu. Aturan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, nanti dipersilahkan kepada teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau mengetikkan pertanyaannya di room chat. Sebelum penyampaian materi, saya juga akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita yang luar biasa itu Kak Inti Siswa Jarum 2019. Itu banyak prestasinya. Salah satunya mungkin sebagai masuk perempat final Competition of Accounting Kompak Perguruan Tinggi 9 Nasional HMJ Akuntansi STI Perbana Surabaya 2019. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasinya yang lain. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan penjelasan materi langsung oleh pemateri kita. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu deh Kak Intannya. Halo Kak Intan. Halo, kedengaran suara saya, Dek? Halo. Iya, kedengaran. Oke. Ya, kita langsung mulai saja Kak ya. Oke, aman. Ya, dipersilahkan kepada Kak Intan Kurniati. Baik, terima kasih Bu Moderator kece katanya nih ya di kolom chat Dek Dinda Putri atas waktunya yang diberikan kepada saya dan juga seluruh panitia yang bertugas. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak suara ayam di sini ya karena ya ada kandang ayam di luar jendela gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget rasanya saya hari ini bisa ketemu sama keluarga Oren, generasi terbaru gitu ya. Ini memang wajahnya masih asing banget buat kakak di sini, nama-namanya juga masih asing, tapi kita ya satu rumah gitu ya di keluarga Oren. Dulu kakak masuknya itu 2018 apa 2019 lupa gitu ya, tapi pernah jadi bagian dari argumenter juga. Oke, jadi hari ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sorry. Oke. Jadi untuk hari ini kita bakalan ada coaching tentang beasiswa Jarum. Oke. Sebelumnya adik-adik sekalian yang ada di room meet ini, tak panggil adik-adik ya, soalnya kakak udah lebih dari semester 4 semuanya. Jadi di sini adik-adik semua. Silahkan dong on kameranya dulu supaya kita bisa saling melihat satu sama lain walaupun kita ada di virtual meeting gitu ya. Ayo dong. Semuanya yang lain peserta, Dek Anissa, Dek Rizky, Fahmina, Vinda, dan lain-lain, kakak pengen lihat muka adik-adik semua. Sebelum kita mulai materi nih, yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam ya sesuai arahan dengan oleh Bu Moderator tadi gitu. Sebelumnya boleh tidak
Kakak mau share screen pakai yang username Intanka. Boleh dipersilahkan? Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Baik, adik-adik sekalian, atau kakak panggilnya ya teman-teman gitu ya, supaya kita lebih akrab aja, karena ini coaching. Jadi pada hari ini, kita akan melaksanakan coaching beasiswa Jarum 2022 dengan tema How to Get Your Scholarship to Achieve Dream. Gimana teman-teman bisa daftar dan gimana tips and triknya supaya keterima di beasiswa Jarum, supaya teman-teman bisa meraih mimpi teman-teman masing-masing. Jadi perkenalkan, udah dikenalkan juga tadi sama moderator, nama kakak itu Intan Kurniati. Kakak itu adalah, ini kedengeran nggak ya suaranya? Kalah sama suara ayam kayaknya. Jadi kakak itu adalah beasiswan Jarum angkatan ke-35 atau yang menerima beasiswa tahun 2019 sampai 2020. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Saat ini angkatan beasiswa Jarumnya itu sudah sampai angkatan ke-37. Jadi kakak 35, sekarang udah ada 36 sampai 37 gitu. Pada hari ini kita bakal bahas semua tentang beasiswa Jarum. Jadi persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian masih penasaran gitu ya. Sorry sebenarnya nih kita pakai bahasa yang kurang formal gitu ya. Karena supaya lebih akrab aja rasanya. Oke, mulai dari Jarum Beasiswa Plus itu sebenarnya beasiswa apa sih Kak? Yang belum tahu, nih Kakak kasih tahu. Kelihatan share screen-nya Kak? Oke, Esi. Nah, jadi di sini sebentar, kakak agak ribet nih pakai laptop sama HP. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, Jarum Beasiswa Plus itu adalah salah satu beasiswa untuk anak kuliahan. Cuma dia punya persyaratan khusus. Jadi yang bisa dapat Jarum Beasiswa Plus itu hanya teman-teman yang masih berada di bangku semester 4. Yang semester 2 nggak boleh daftar, yang semester 6 udah nggak bisa daftar. Jadi ini khusus beasiswanya untuk teman-teman yang semester 4 dan udah dilihat yang tulisan paling bawah gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan terbesar kita supaya dapat beasiswa gitu ya, karena kita butuh support dana. Dan kalau Jarum Beasiswa Plus ini dia menyediakan support dana untuk teman-teman itu adalah 1 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa Jarum itu rentang waktunya itu adalah 12 bulan atau 1 tahun. Otomatis setiap bulan teman-teman bakalan dapat uang beasiswa untuk support kuliah teman-teman itu sebesar 1 juta. Dan selama setahun berarti udah dapat 12 juta begitu ya. Lumayan ya kalau buat anak kuliah, lumayan banget gitu. Buat kakak pribadi, ini salah satu keinginan kita supaya kita berjuang gitu dapetin beasiswa ini supaya bisa beli laptop kayak beli HP dan lain sebagainya untuk support kuliah. Kemudian next. Wah, saingan suaranya. Oke. Sekarang kan di kuliah ini banyak banget beasiswa-beasiswa yang udah ada gitu kan. Ada beasiswa A, beasiswa B, dan lain sebagainya. Dan Jarum Beasiswa Plus ini apa sih yang membuat dia berbeda dari beasiswa-beasiswa lain? Jadi yang perlu kakak ceritain teman-teman, sekarang selain kita materi gitu ya, kakak ceritain pengalaman pribadi. Sejujurnya ketika masuk Jarum Beasiswa Plus, kalau kita cuma ngelihat cuan aja gitu ya, dapat 1 juta per bulan, itu memang udah sangat menarik. Tapi herannya teman-teman yang dapat Jarum Beasiswa Plus ini atau yang daftar Jarum Beasiswa Plus ini bukan cuma orang-orang yang, maksudnya kakak pernah ketemu orang-orang yang kayaknya nggak butuh uang gitu, tambahan support karena dia itu udah sultan duluan gitu. Tapi kok tetap mau daftar Jarum Beasiswa Plus. Jadi yang membuat dia berbeda dari beasiswa-beasiswa lain, Jarum Beasiswa Plus ini selain menyediakan teman-teman support dana gitu ya, support materi supaya bisa beli ini itu buat kuliah, beli buku dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, yang kakak pribadi juga sangat tertarik tentang beasiswa ini itu ada dia menyediakan pelatihan soft skill. Jadi
pelatihan soft skill. Soft skill itu adalah kebalikan dari hard skill. Hard skill itu ketika teman-teman masuk di bangku kuliah, misalkan kakak kan jurusan akuntansi nih, kita diajarin cara membuat buku jurnal dan lain sebagainya gitu. Kalau soft skill ini kita bakalan diajar bagaimana cara menjadi leadership. Salah ya kosakatanya. Jadi cara menjadi leader yang baik, cara public speaking yang baik dan lain sebagainya. Itu yang maksudnya adalah soft skill. Jadi ini salah satu yang sangat menarik banyak beasiswa Jarum di seluruh Indonesia supaya bisa daftar beasiswa Jarum karena dia punya pelatihan soft skill. Nih kakak kasih lihat ya, dikit-dikit nih spill. Jadi soft skill pertama yang bakalan dikasih itu adalah ada yang namanya karakter building. Jadi di karakter building ini itu adalah soft skill pertama yang kita bakalan dikasih. Dulu tahun 2020 kakak itu pergi karakter buildingnya itu ke Bandung. Di sana kita di drop di suatu bukit gitu ya. Dan kita dilatih karakter building di sana. Sampai sana ya spillnya. Jadi seperti itu pelatihan yang dikasih beasiswa Jarum. Di karakter building ini benar-benar kita banyak belajar tentang diri sendiri. Gimana kamu tuh bisa mengatasi rasa takut, gimana kita bisa tetap tetap bisa berjuang walaupun ada keadaan mendesak dan lain sebagainya. Jadi ini tuh salah satu favorit kakak nih, pelatihan soft skill-nya. Terus yang kedua itu ada leadership development. Nah, kalau yang karakter building tadi kita itu berada di hutan di Bandung gitu ya. Kalau yang leadership development ini kita dikumpulkan sekitar 100-an lebih beasiswa Jarum dari seluruh Indonesia. Itu kan beasiswa Jarum di seluruh Indonesia itu sekitar ada 500-an orang. Jadi per 100 orang itu bakalan dikumpulin di suatu tempat. Dulu kakak itu dapatnya di Surabaya gitu ya. Kita dikumpulin di sana dan diberikan pelatihan-pelatihan yang sangat menunjang soft skill. Yang paling kakak ingat itu adalah kita dikasih contohnya nih ya, pelatihan tentang effective oral communication atau gimana cara kita berbicara dengan efektif di depan banyak orang begitu. Kita benar-benar dilatih di sana sama presenter TV, Metro TV kalau tidak salah kakak ingat gitu ya. Jadi ya itu spill sedikit tentang soft skill. Dan selanjutnya itu ada juga nation building. Di sini yang 500 orang itu bakalan dikumpulin dari seluruh Indonesia dan mengadakan acara nation building. Nah, kemarin 2020 itu nation building kakak itu qadarullah dapatnya itu yang online karena corona gitu ya. Jadi di sini kita tetap ada virtual nation building dan juga selain itu nih ada banyak pelatihan soft skill khusus beasiswa Jarum yang kalian bakalan dapetin cuma kalau menjadi beasiswa Jarum gitu. Jadi ini pelatihan khususnya. Kalau yang 3 tadi itu adalah pelatihan wajib untuk semua beasiswa Jarum yang udah keterima. Wajib semuanya ikut, nggak ada yang boleh terlewat satupun gitu. Nah kalau yang 3 ini, yang community empowerment, kemudian writing competition sama international exposure itu adalah pilihan gitu ya, atau tidak wajibnya. Jadi di sini ya, community empowerment ini contohnya kayak teman-teman itu pernah buat karya tulis apa istilahnya ya PKM kalau di kampus kita. Jadi di sini adalah kita membuat PKM, cuma yang saingannya itu adalah dari beasiswa Jarum aja. Gitu. Jadi saingannya cuma 500 orang. Oke, skip. Nah selain itu juga banyak banget dikasih pelatihan soft skill yang Masya Allah nih, teman-teman ada yang kenal analisa enggak? Ke analisa psikolog yang punya YouTube channel, analisa channel. Jadi ke analisa nih yang paling kiri nih, psikolog yang mungkin teman-teman udah ngelihat wajahnya itu di seliweran gitu di Instagram, itu juga lulusan beasiswa Jarum gitu aja kan nggak kenal. Oke. Bener ya? Jadi ke analisa ini tuh lulusan beasiswa Jarum itu angkatan keberapa gitu ya. Kakak juga baru tahu kemarin pas leadership development karena kita dikasih tahu ke analisa yang viral videonya di YouTube itu ternyata adalah lulusan beasiswa Jarum. Keren banget gitu kan. Jadi ke analisa ini juga bakalan sering diundang ke acara-acara beasiswa Jarum. Contohnya kayak ini, kayak pelatihan soft skill. Kita kemarin pematerinya ada ke analisa dan juga banyak kakak-kakak lainnya yang gak kalah kerennya gitu. Oke, sampai sini tertarik nggak buat daftar beasiswa Jarum nih semua? Ada yang udah tertarik atau kayak skip aja Kak, skip. Aku nggak terlalu tertarik sama soft skill-nya gitu. Jadi itu gambaran buat adik-adik kalau adik-adik menjadi
Beasiswa Jarum gitu ya. Jadi pelatihan yang kakak jelasin tadi itu khusus buat 500 orang penerima beasiswa Jarum. Tadi adik-adik lihat nggak di sini? Di Nation Building, itu ada 497 kan? Ada berarti 3 orang yang kurang dari beasiswa Jarum seluruh Indonesia. Jadi seperti yang kakak bilang, wah ada yang tertarik dari awal kuliah. Good job. Jadi sekarang mulai persiapan nih. Jadi ya seperti yang kakak bilang, 3 kegiatan ini karakter building, leadership development, sama nation building ini adalah kegiatan wajibnya yang teman-teman nggak bisa tinggalin. Jadi yang 3 orang itu adalah orang-orang yang mungkin istilahnya mengundurkan diri atau dikeluarkan dari beasiswa Jarum karena tidak mengikuti ketiga pelatihan ini. Karena pelatihan ini menurut pembina beasiswa Jarum, menurut orang yang memberikan kita beasiswa itu adalah pelatihan yang sangat penting, jauh bahkan lebih penting daripada cuan yang kita dikasih 1 juta per bulan gitu. Itu ya. Oke, udah mulai tertarik nih. Kalau gitu kita lanjut langsung ke pertanyaan yang paling urgent saat ini. How to become awardee of Jarum Beasiswa Plus. Gimana Kak aku tuh bisa supaya lolos beasiswa Jarum gitu ya. Ya kakak bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Tapi nggak bisa ngalahin teman-teman argumenter pas ini. Oke. Jadi di sini kita langsung masuk ke cara pendaftaran dan tips and triknya. Mohon diperhatikan kalau teman-teman mau daftar tahun ini. Sebelumnya kakak kenalin, 3 orang ini adalah penerima beasiswa Jarum seangkatan sama kakak. Yang paling kiri itu dari FKIP. Ada yang dari FKIP nggak di sini? Paling kiri itu namanya Kak Yakut dari FKIP, jurusan kimia. Yang tengah itu dari Fakultas Pertanian. Ada yang dari pertanian? Tuh, hadir itu dari FKIP Fakultas Pertanian. Jadi yang tengah itu namanya Kak Yogi, itu dari pertanian. Yang paling kanan itu dari FATEPA. Ada yang dari FATEPA enggak? Namanya Kak Roro. Jadi itu teman-teman kakak ya, kakak selingin nih. Biar teman-teman itu tahu siapa kakak kelasnya, kakak tingkatnya yang ada di fakultas. Oke, kita masuk ke persyaratan pendaftaran. Pertama, sedang menempuh pendidikan S1 di semester 4 dari semua disiplin ilmu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih semester 2, good job, kamu bisa persiapan lagi 1 tahun buat daftar. Tapi kalau teman-teman sekarang semester 4, oke, sekarang saatnya buat kamu tuh langsung coba daftar gitu ya. Kemudian kedua, IPK minimum 3,2. Apakah semuanya aman? Insya Allah ya, kalau masih semester 4, kakak sih yakin, insya Allah masih aman 3,2 ke atas gitu. Jadi yang 3,18 belum bisa ikut gitu ya. Yang 3,2 alhamdulillah sudah bisa ikut sampai semester 3 di sini. Persyaratan nomor 3 adalah aktif mengikuti kegiatan organisasi, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, buat teman-teman sekarang adik-adik sekalian yang masih yang ikut nih argumen gitu ya, ada yang mungkin ikut BEM, LDK, HMJ, apalagi organisasi Prima dan lain sebagainya di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus, remaja masjid, Karang Taruna, TPQ gitu ya, apapun organisasi itu teman-teman alhamdulillah sekarang sudah masuk ke persyaratan pendaftaran beasiswa Jarum. Organisasi sekecil apapun di dalam maupun di luar kampus gitu ya. Kemudian yang keempat, penting tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi Jarum Beasiswa Plus ini teman-teman tuh cuma bakalan dapat 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu pastikan teman-teman itu belum ada menerima beasiswa apapun, beasiswa bidik misi, PPA, unggulan dan lain sebagainya. Karena kalau sudah menerima beasiswa lain, maka kita berikan saja kesempatan ini gitu ya untuk teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa gitu. Terakhir adalah kuliah di mitra perguruan tinggi. Jadi ini alhamdulillahnya UNRAM itu udah dari tahun kapan itu sudah menjadi mitra perguruan tinggi dari beasiswa Jarum. Jadi kalau teman-teman kuliah di UNRAM, teman-teman punya kesempatan buat daftar Jarum Beasiswa Plus. Kalau teman-teman mungkin sekarang kuliah di luar UNRAM yang di Lombok gitu ya, misalnya UIN atau apa lagi ya, UMM gitu, AMM, sorry. Jadi mungkin yang 2 itu belum masuk menjadi mitra perguruan Jarum Beasiswa Plus, tapi UNRAM itu sudah masuk, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekarang yang sudah memenuhi persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, dah jangan mundur, sekarang gas aja langsung maju buat daftar Jarum Beasiswa Plus. Selamat gitu ya, udah bisa daftar. Itu buat persyaratan pendaftaran.
Oke, sekarang kita next ke timeline atau waktu-waktu yang penting teman-teman catat kalau teman-teman udah daftar beasiswa Jarum. Ini nih. Jadi sekarang tanggal 15 April ya, registrasi online dan pengumpulan berkas itu bakalan deadline-nya itu tanggal 23 Mei. Jadi masih ada 1 bulan lebih teman-teman buat persiapan gitu ya. Jadi ini salah satu alur pendaftarannya. Pertama teman-teman itu adalah registrasi online. Kemudian dari registrasi online itu teman-teman kumpulkan berkas, dikirim ke pusat gitu ya. Ada nanti dikasih alamat. Setelah itu seleksinya nih udah kelihatan ya. Seleksinya itu ada berapa. Jadi yang pertama ada seleksi berkas administrasi, di mana tadi yang diseleksi itu adalah dari registrasi online-nya teman-teman. Kedua itu ada tes tulis. Ketiga ada tes wawancara. Jadi tesnya itu ada 3, tapi kalau apalagi anak-anak argumen ya atau anak-anak kuliah semester 4 nih masih membara-membara gitu. Jadi ngelihat 3 tes kayak gini tuh jangan mundur dulu. Kita maju aja gitu. Ini cuma seleksi administrasi, tes tulis sama seleksi wawancara. Setelah itu langsung ke pengumuman. Jadi pengumumannya itu ketika teman-teman kayaknya ini pas semester 5 atau semester 6. Semester 5 ya. Jadi pengumumannya itu teman-teman ketika semester 5 dan berkegiatannya itu ketika semester 6 besok. Seperti itu. Ini boleh di screenshot supaya nggak lupa. Next. Oke. Sekarang kakak tuh pengen masuk ke sesi kita kasih tips gitu ya, pengalaman. Ayam. Ya. Jadi kita di sini kakak bakalan sharing pengalaman sama tips buat daftarnya. Pertama, yang teman-teman harus isi kalau mau daftar Jarum Beasiswa Plus itu adalah registrasi online. Jadi registrasi online-nya itu ada di link itu paling atas yang kecil, register.jarumbeasiswaplus.org. Jadi itu adalah laman webnya. Kemudian di registrasi online ini ada 3 tahap yang teman-teman perlu isi gitu. Yang pertama adalah tahap identitas. Jadi di sini itu nanti formulir pendaftaran beasiswanya itu teman-teman isi dari identitas semua yang disediakan di form pendaftaran ini. Dari tanggal lahir, itu ada apa lagi? Nama lengkap, alamat asal, IPK, dan lain sebagainya itu diisi dengan lengkap gitu yang identitas. Kedua adalah data pendidikan. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi pendidikan dari SD sampai SMA, sampai kuliah gitu. Kemudian pendidikan informal, mungkin teman-teman pernah kursus komputer atau pernah kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu boleh dimasukin banget ke sini, ke pendidikan informal atau kursus atau training seminar. Teman-teman yang udah ikut seminar pasti semester 4 udah banyak ikut seminar kan. Seminar online itu banyak banget soalnya. Itu bisa teman-teman masukin ke kegiatan di sini gitu ya. Kemudian penguasaan bahasa asing. Itu juga kita perlu masukin. Tipsnya adalah di registrasi online ini nanti ini juga ada minat dan hobi gitu ya. Teman-teman centang aja sesuai sama minat dan hobi. Kakak mau kasih tips buat registrasi online. Jadi di registrasi online ini atau pengisian berkas itu teman-teman kan disuruh ngisi banyak hal gitu ya. Dari data pendidikan, minat dan hobi, kemudian aktivitas atau kegiatan teman-teman itu apa aja. Nanti disuruh isi kayak begini nih. Organisasinya di kampus apa aja, di luar kampus apa aja. Jadi tips yang pertama adalah isi formulir ini semuanya dengan lengkap dan juga jujur. Jadi jangan berusaha terlihat kayak aku tuh pengen kelihatan keren gitu Kak, tapi ngisinya itu jadinya asal-asalan. Ngisi berkasnya itu asal-asalan gitu ya. Kayak kita nggak pernah ikut ini tapi kita masukin. Jangan kayak gitu. Jadi diri sendiri aja, tulis apa yang teman-teman benar-benar isi gitu lengkap dengan baik. Jadi isi dengan baik, lengkap, dan jujur. Itu tips yang pertama. Yang kedua, selain kita isi lengkap, baik, dan jujur, teman-teman juga harus perhatikan di sini formulir pendaftaran ini adalah branding pertama teman-teman ke pihak beasiswa. Jadi branding pertama teman-teman. Jadi pastikan data yang teman-teman isi itu istilahnya itu bisa membranding diri teman-teman ini adalah teman-teman itu adalah orang yang semangat, orang yang mau belajar, dan lain sebagainya. Semoga kedengaran suaranya. Kalau nggak kedengaran, tolong terus di kolom chat. Ya. Jadi contohnya nih, kayak gini. Kayak di penguasaan bahasa asing.
Misalkan, ini kan ada bahasa Inggris ya, misalnya ada teman-teman yang bisa bahasa Inggris, tapi Kak, saya tuh belum lancar gitu. Tulis aja bisa bahasa Inggris. Jangan istilahnya itu terlalu merendahkan diri gitu teman-teman ya. Jadi tulis sesuai dengan kenyataannya. Kalau bisa ngerti bahasa Inggris ya udah tulis di sini penguasaan bahasa asing itu saya bisa bahasa Inggris. Tapi mungkin levelnya itu adalah cukup begitu. Jangan terlalu merendah diri, jangan juga terlalu mengkerenkan diri sendiri gitu ya. Itu tipsnya. Di sini juga ada minat dan hobi. Teman-teman centang aja yang menurut teman-teman itu sering teman-teman lakukan. Misalkan di sini ada menulis terus menyanyi, walaupun suara teman-teman nggak bagus, tapi Kak saya hobi menyanyi, udah centang aja sebanyak atau enaknya teman-teman aja di sini. Yang penting tipsnya di formulir berkas ini adalah usahakan semua kolom yang disediakan itu terisi gitu ya. Dari kolom organisasi usahakan terisi semua. Misalkan di kampus teman-teman nggak ikut organisasi apa-apa, kemudian di luar kampus itu teman-teman ikut organisasi yang menurut teman-teman itu mungkin kecil gitu. Organisasi di musola, Karang Taruna atau organisasi apapun, tulis aja di sini. Karena tidak ada kepanitiaan atau tidak ada organisasi yang terlalu kecil untuk Besuan Jarum ini. Jadi diisi aja semuanya. Usahakan semuanya itu aman gitu ya. Kemudian nanti tips selain itu adalah teman-teman kumpulkan semua berkas sertifikat, piagam, sertifikat kepanitiaan, apapun itu yang bentuknya itu sertifikat gitu ya, dikumpulkan mulai sekarang supaya teman-teman bisa isi berkasnya itu lebih enak. Oke. Sudah itu aja untuk tips yang registrasi online. Kenapa Kakak mintanya isi dengan jujur? Karena registrasi online ini nanti bakalan ditanyain pas teman-teman udah lolos sesi wawancara. Jadi bahan pewawancara itu mewawancara calon awardee itu adalah dari form online. Jadi dibaca nih, oh dia itu isi kegiatan apa dan lain sebagainya. Aman ya? Ntar kalau ada yang mau nanya boleh. Selanjutnya kita setelah teman-teman udah isi form online, teman-teman nanti bakalan harus kirim berkasnya. Nah, jadi seperti ini. Syarat administratif berkas pendaftaran. Oke, itu ada kakak dan teman kakak. Jadi yang samping kiri itu dari Fakultas Kedokteran. Ada yang dari kedokteran di sini. Tahun ini juga kedokteran ada yang dapat 1. Gitu. Jadi itu namanya Kak JJ dari pendidikan dokter ya. Jadi di sini ada syarat administrasi berkas pendaftaran. Ini yang beberapa poin ini teman-teman itu harus isi ke dalam suatu map coklat, kemudian itu dikirim nanti ke penyelenggara beasiswa sebelum tenggat waktunya berakhir, yaitu 25 Mei tadi ya. Jadi di sini ada bukti print pendaftaran online, kemudian teman-teman kirim juga pas fotokopi KTM, transkrip nilai itu bisa disiapin gitu ya dari sekarang. Surat keterangan aktif berorganisasi ini juga penting banget. Misalkan teman-teman tadi isi di registrasi online, Kak saya itu ikut UKM argumen. Berarti di berkas pendaftaran teman-teman itu sediakan juga formulir untuk bukan formulir, surat keterangan aktif berorganisasi di UKM argumen gitu ya. Jadi cocok-cocokannya itu di sini sekarang antara form online dengan bukti fisiknya. Juga sertifikat itu difotokopi, yang teman-teman lampirkan di form online itu difotokopi semua, dan juga yang paling penting surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Kayak gitu. Ini diminta di fakultasnya masing-masing. Oke, itu buat syarat pendaftaran administratif gitu ya. Ini nanti bakalan dikirim ke Surabaya kalau nggak salah. Kemudian kalau teman-teman sudah mengirim berkas sampai tanggal 24 Mei tadi, kemudian kalau alhamdulillah lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi tes tulis. Jadi di Besuan Jarum itu kan ada 3 tadi tesnya ya, ada 3 berkas, tes tulis, sama wawancara. Dan sistem penilaiannya itu adalah sistem gugur. Jadi kalau teman-teman gugur dalam tes berkas, maka tidak bisa ikut di tes tulis. Begitu juga ke tes wawancara. Gitu. Jadi yang ikut tes tulis adalah orang-orang yang lolos. Kalau dulu pendaftar Besuan Jarum di angkatan kakak itu mungkin sekitar 800 orang gitu ya. Dan yang lolos seleksi tes tulis itu adalah, yang lolos seleksi berkas itu sekitar 120 orang.
Jadi di sana kita kumpul buat melaksanakan seleksi tes tulis. Nah, kalau teman-teman lulus, itu bakal email seperti ini. Ini email kakak dulu, pengumuman tahap seleksi. Intan Kurniati, selamat Anda lolos tahap administrasi. Lega gitu ya, tinggal 2 tes lagi yang saya harus perjuangkan. Kayak gitu, jadi di sini nanti dikasih tahu gimana caranya tes tulisnya, apakah kalau kakak dulu itu kita tes tulis secara offline gitu ya, di suatu tempat, jadi dikumpulin tuh 120 orang ke satu tempat dan melaksanakan tes offline di sana. Kalau 2 tahun yang kemarin, angkatan 36 dan angkatan 37 itu tesnya dilaksanakan secara online. Jadi nanti bakal dikasih tahu dari emailnya. Oke, yang diteskan di tes Beswar Jarum teman-teman harus persiapkan adalah di sini ada 2. Yang dites pertama adalah tes potensi akademik. Buat kamu nih teman-teman sekalian yang daftar kuliahnya itu pakai SBMPTN atau Mandiri pasti udah nggak asing sama TPA ya. Jadi TPA-nya itu persis kayak TPA SBMPTN atau Mandiri. Pokoknya cara kita bisa masuk ke universitas gitu. Tes TPA-nya itu teman-teman bisa latihan dari sekarang, apalagi yang udah daftar gitu ya. Soalnya itu nggak sulit teman-teman. Cuma kita dikasih waktu itu sedikit, sekitar mungkin 7 menit untuk menyelesaikan berapa puluh soal gitu. Tapi soalnya nggak sulit, cuma butuh latihan. Contohnya kayak gini soalnya. Nanti dikasih, kalau kakak itu dulu dikasih seperti apa namanya modul buku gitu. Soalnya itu misalnya 35 tambah 27, terus 25 tambah 36. Kayak gitu, misalnya 22 kali sekian. Jadi soalnya itu soal perkalian pertambahan yang mudah, cuma waktunya itu sangat diberikan tuh sangat sedikit gitu. Jadi di sini kita perlu latihan banyak buat tes TPA-nya. Untuk psikotes yang kedua, itu di angkatan kakak itu kita punya beberapa tes psikotes yang offline, ada menggambar pohon, kemudian menggambar suatu bentuk, dan menggambar manusia gitu ya, nanti ada nama-namanya tuh. Tapi yang 2 tahun kemarin kalau tesnya online itu, psikotesnya itu ada 2. Yang pertama nih ada teman-teman disuruh memilih, ada pernyataan, kemudian teman-teman nanti disuruh memilih apakah tertarik, tidak tertarik, sangat tertarik, dan sebagainya. Kayak mengisi kuesioner kayak gitu. Itu psikotes yang pertama, dan yang keduanya itu nanti diminta untuk ada pernyataan juga di sini, kemudian teman-teman disuruh pilih apakah pernyataan tersebut sesuai dengan diri teman-teman atau sangat tidak sesuai dengan diri teman-teman. Jadi seperti itu ya tesnya, pertama TPA, kemudian tes psikotes. Tips untuk tes tulis itu yang pertama, kalau teman-teman sekarang diberitahukan tes tulisnya itu dilaksanakan secara online, tentu saja teman-teman harus siapkan device yang memadai gitu ya. Tes tulis itu dia full on cam, kita pakai kamera gitu kalau online, kemudian hanya bisa diakses melalui laptop. Jadi siapkan laptop nanti dan siapkan kamera yang memadai, kemudian koneksi internet yang memadai juga gitu. Kalau tesnya online, kalau offline ya udah tinggal datang ke tempat tes, siapkan diri, siapkan mental, kemudian berdoa dan juga itu tes TPA-nya itu dilatih sebanyak mungkin. Kemudian ya itu saja untuk tes tulis. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain. Nah ini tes di zamannya kakak, ini tes 2 tahun lalu kita ada Edward Personal Preference Schedule. Ini bisa dicari di internet semua. Gimana cara gambarnya gitu ya. Kemudian ada Wartic test, ada juga Draw a Man test, dan juga ada Tree test. Itu dulu kita disuruh gambar semua itu gitu. Nggak tahu kakak gimana apa maksudnya, tapi ya udah gambar aja. Dan juga belajar sebelum itu dari internet. Seperti itu untuk tes tulis. Setelah selesai tes tulis, teman-teman nanti bakalan dikasih tahu kalau teman-teman itu lolos seleksi tes tulis dan akan lanjut ke seleksi interview. Untuk persentase yang lolos tes tulis ini, kalau di angkatan kakak itu yang masuk tes tulisnya itu kan kita kumpul nih 120-an orang gitu kumpul di suatu ruangan. Kemudian yang lolos tes tulis itu mungkin sekitar 20 sampai 25 orang. Yang paling tinggi nilainya itu yang bakalan masuk ke seleksi interview gitu. Jadi tes tulis ini juga cukup menyeleksi gitu ya untuk teman-teman. Jadi di sini untuk yang lolos seleksi interview
Di sini ada beberapa poin. Jadi interview atau wawancaranya itu dilakukan oleh tim pembina Jarum Beasiswa Plus. Nah, jadi langsung dari timnya yang sudah profesional, yang sudah ahli dalam membaca mungkin wajah kita bohong atau enggak dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, estimasi waktu wawancaranya ada 30 menit. Setiap orang mendapat pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, pasti banyak yang gugup buat tes wawancara kan. Dulu kakak juga gugup banget, tes wawancara 30 menit kayak kita ngomongin apa gitu ya sama pematerinya. Materi yang kita belum tahu gitu siapa orangnya. Dan di sini kakak pengen kasih tips buat teman-teman buat tes wawancara, kalau teman-teman lolos tes wawancara nih ya. Jadi ketika diwawancara, baik offline maupun online, pertama itu ingat kalau teman-teman itu adalah ingat kalau teman-teman itu adalah generasi muda gitu ya. Kita tuh masih muda, masih 19 tahun, mungkin semester 4 sekarang gitu ya. Masih 19 tahun, jiwa muda kalian tuh kelihatan gitu. Jangan lesu pas diwawancara. Tegakin badannya, jangan lesu, semangat gitu. Kayak gini. Jangan kayak aduh, Bu, iya Bu, kayak gitu. Jangan ya. Jadi tegap aja gitu. Perhatikan pewawancara, jawab dengan senatural mungkin. Itu trik pertama. Jangan lesu. Oh, ini ada di sini. Nah, trik kedua yaitu jujur. Jadi seperti yang Kak bilang, pewawancara yang biasa mewawancara teman-teman itu adalah orang-orang yang sudah ahli gitu. Ahli dalam bidangnya, yaitu mewawancara. Jadi jangan coba kayak pas diwawancara itu jangan terlalu mencoba mengkerenkan diri seperti yang tadi ya. Jawab aja apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa juga dikurang-kurangi. Jadi teman-teman jawab aja. Misalkan ditanya, pertanyaannya itu seperti ini. Semoga kakak masih ingat. Jadi dulu pertanyaannya kalau di kakak itu kayak, apa kegiatanmu saat ini? Kemudian, kan dibaca form online kita kan. Oh, Intan, kamu ini sebagai, dulu kakak menulisnya itu, kakak itu di organisasi, ada di UKF ya, namanya itu UKMI, turunan dari LDK, itu di FEB, namanya UKMI. Kakak itu sebagai koordinator biro rumah tangga gitu ya. Mungkin teman-teman nih yang ngelihat kayak, oh kok dimasukin Kak, kok padahal cuma koordinator biro rumah tangga, nggak apa-apa masukin aja gitu ya. Jadi itu nanti ditanya, oh kamu adalah koordinator biro rumah tangga Intan ya, apa aja sih kerjaanmu di sebagai koordinator ini, jelasin kerjaan kita, apa sih masalahmu dalam menghadapi teman-teman anggotamu dan lain sebagainya. Jadi interviewnya tuh kayak gitu. 30 menit tuh nggak kerasa sama sekali. Sebenarnya pas tes interview ini kakak sudah persiapkan gitu ya, gimana tuh supaya terlihat keren gitu kan. Di sini kakak udah siapkan beberapa poin penting yang sudah kakak lakukan di FEB gitu kan, apa kontribusimu, kayak oke, saya bakalan bilang ini ke interviewer supaya interviewer tuh kayak, oh Intan ini bagus ya kegiatannya di FEB. Tapi masuk ke tes wawancara itu kamu tuh nggak bisa apa ya, kayak ngeblank gitu loh. Apa yang udah disiapin dari awal supaya membuat interviewer itu kagum, malah nggak keluar gitu. Malah kakak itu nyeritain masalah apa kegiatannya kakak menjadi CEO Biro RT. Pas itu ditanya kayak gini, kamu kegiatannya apa sebagai Biro RT? Dan kita itu tugas utama kita adalah kita itu tugas utamanya adalah membersihkan musola yang ada di fakultas dan juga melondri mukena. Jadi kakak bilang kayak gitu kemarin, kayak kok ngapain gitu kan, ceritain kayak hal-hal yang mungkin dianggap orang itu remeh, kakak juga menganggapnya remeh begitu kan. Kita disuruh melondri mukena setiap 2 pekan. Kakak ceritain itu ke interviewer. Terus kayak pas keluar baru kakak nyadar kan, kok aku nggak ngeluarin yang ini loh, yang sakti-sakti ini gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Yang penting ada persiapan aja besok kalau wawancara, dan jawab dengan jujur. Apa yang udah dia dilakuin selama 4 semester ini di kampus atau pas SMA atau di rumah, dijawab aja dengan sejujur-jujurnya gitu. Kemudian tips yang ketiga, tunjukkan ke-excitedan kamu. Ini bahasa Indonesianya salah, tapi ya udah lah ya. Jadi tunjukkan ketertarikan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa Jarum ini. Gimana caranya menunjukkan ketertarikan? Pertama, pasang ekspresi yang curious gitu ya, yang semangat. Kemudian kedua, biasanya setelah interviewer itu sudah selesai menanyakan pertanyaannya gitu kan, di paling akhir nanti dia bakal nanya balik ke kita, Dek, ada pertanyaan nggak gitu kan? Semua pertanyaan sudah saya berikan. Sekarang Adek ada pertanyaan nggak? Nah, di sana teman-teman bisa
keluarin atau tanyakan masalah besuan jarum, karena itu salah satu yang membuat kita itu yang salah satu yang bisa menunjukkan teman-teman itu benar-benar tertarik buat ikut program ini gitu. Jadi ditanyain, jadi keluarkan pertanyaan ketika ditanya balik gitu ya. Terakhir adalah ceritakan kontribusi kamu sekecil apapun. Ya, tadi sudah penjelasannya seperti kakak yang menceritakan kontribusi kakak untuk melondri mukena di FEB begitu ya. Teman-teman juga bisa mengikutinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menjadi CO acara atau CO koordinator, misalnya apa gitu ya, kaderisasi dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan. Cerita teman-teman itu pasti jauh lebih keren daripada cerita kakak gitu kan. Tapi di sini yang kita dilihatnya adalah kejujurannya dan ke-excitedan kita gitu. Jadi diceritakan aja kontribusi sekecil apapun di Karang Taruna dan lain sebagainya. Jangan minder gitu ya. Go aja buat wawancara ini. Oke. Jadi untuk seleksi wawancara itu adalah tips and triknya. Jadi sekarang teman-teman yang sudah membaca tadi persyaratannya, sudah oke di persyaratan yang tadi gitu, sudah masuk semuanya, teman-teman sekarang harus mengambil setiap kesempatan yang ada di depan teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini sudah melihat persyaratan pendaftaran di Besuan Jarum, oh ternyata saya bisa masuk Kak di persyaratannya, ya udah teman-teman itu berarti harus mengambil kesempatan itu. Jangan minder duluan gitu ya. Oke, ini sebenarnya ada pengalaman sedikit di kakak karena dulu kita tesnya secara offline semua. Jadi kita ketemu sama saingan-saingan kita nih yang daftar Besuan Jarum. Ceritanya dulu kakak ikut sharing session seperti ini. Dia diadakan oleh Besuan tahun 34 gitu ya. Besuan angkatan 34, 1 tahun di atasnya kakak. Di sana ada namanya Kak Dewi. Kak Dewi itu ada dari farmasi di sini. Mungkin ada yang kenal gitu ya. Jadi di sana kita masuk ke sharing session. Di sana Kak Dewi cerita kalau yang Kak Dewi masukin ke registrasi online-nya adalah beliau itu pernah menjadi CO acara seminar nasional. Itu yang dimasukin ke registrasi online-nya, CO acara seminar nasional. Sedangkan pas itu kakak belum jadi apa, maksudnya belum pernah ngapa-ngapain gitu kan, cuma melaundry mukena aja gitu di FEB. Jadi kita agak-agak minder sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu, maksudnya kayak gini, kontribusi orang-orang itu berbeda-beda gitu kan, dan nggak ada kontribusi teman-teman di masyarakat atau di kampus itu yang terlalu kecil gitu. Teman-teman yakin apa yang teman-teman lakuin sekarang itu adalah hal yang bermanfaat, ya udah go for it gitu. Jangan terlalu minder ngelihat orang-orang gitu ya. Apalagi besok ketemu di tes tulis, seperti kakak ketemu 120 orang di tes tulis. Pas kakak masuk ruangan tes tulis itu, ketemu sama orang-orangnya itu, banyak wajah-wajah yang kakak lihat tuh nggak asing sama sekali. Maksudnya ini orang-orang yang kakak kenal gitu. Kenal karena mereka pintar berorganisasi, pintar public speaking-nya bagus. Kayak, wah kok orang-orang hebat ini jadi sainganku gitu ya di Besuan Jarum gitu kan. Sempat insecure juga, pasti ada insecure itu. Tapi jangan gara-gara insecure teman-teman tuh malah mundur gitu. Kayak ya udah Kak, aku nggak bakalan bisa bersaing sama dia gitu kan. Jangan kayak gitu. Kita nggak tahu rezeki kita itu ada di mana. Kita nggak tahu. Mungkin sekarang teman-teman merasa sangat kecil di hadapan teman-teman yang lain gitu ya, yang sudah menorehkan prestasi, menorehkan apa ya, manfaatnya gitu ya dengan besar. Ada yang sudah jadi ketua dan lain sebagainya, tapi jangan insecure. Insecure boleh, tapi jangan mundur gara-gara insecure itu. Jadi gas aja, takes every opportunity. Kemudian ya be yourself all the time gitu ya, dari registrasi online, tes tulis, kemudian tes wawancara. Jadi diri kamu aja sendiri, jangan mencoba menjadi orang lain karena capek gitu ya kalau kita terus berpura-pura menjadi orang lain yang kita nggak sesuai passionnya sama mereka, atau kita nggak nyaman dengan menjadikan diri kita seperti itu. Jadi be yourself, jangan terlalu mencoba terlihat keren, karena kamu yang sekarang aja itu sebenarnya udah keren gitu. Jadi jangan terlalu cari-cari alasan supaya saya biar terlihat lebih keren lagi, Kak. Kamu yang sekarang udah keren gitu. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan, dan juga jangan dikurang-kurangi, terutama di tes wawancara nanti. Ya, just be confident untuk semua yang teman-teman jalani sekarang. Kemudian kalau teman-teman sudah mendaftar di Besuan Jarum, ya udah, berarti kita itu sekarang harus kerja keras dan juga harus doa yang keras gitu ya, atau doa yang banyak.
Karena beasiswa Jarum ini ya salah satu life stage atau salah satu kegiatan di usia teman-teman yang semester 4 gitu ya, salah satu kesempatan yang hadir, tapi kita nggak bakalan dapat kalau kita tidak bekerja keras sama tidak berdoa yang banyak gitu. Ya, terakhir kalau teman-teman sudah selesaikan semuanya, registrasi online selesai, tes tulis saya sudah kerjakan dengan baik, Kak. Kemudian tes wawancara juga saya sudah sebisa mungkin terlihat excited, terlihat semangat gitu ya, dan menjawab pertanyaan dengan jujur gitu ya. Saatnya sekarang teman-teman tinggal rest, kemudian kalau udah selesai prosesnya itu tinggal tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri gitu ya, pasrah. Karena kita sudah memperjuangkan yang terbaik, sekarang tinggal hasilnya, gagal atau berhasil gitu ya. Dalam hal-hal yang seperti ini teman-teman, kamu ikut lomba, kamu ikut beasiswa, nggak ada sebenarnya namanya gagal. Yang ada itu adalah belajar gitu ya. Sering dengar pasti. Benar, jadi kalau kita gagal dalam, misalnya kita nggak berhasil mendapatkan hasil yang baik, tapi itu bukan berarti kita gagal. Tapi kita itu belajar dari proses itu. Tapi kalau teman-teman berhasil mendapatkan hasil yang baik, maka itu adalah bonus. Dan semoga besok pada tanggal 9 September, di layar laptop teman-teman bakal keluar selamat Anda diterima atau lolos sebagai beasiswa Jarum tahun 2022-2023 seperti itu. Jadi itu untuk sharing session pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberi informasi buat teman-teman yang masih penasaran gitu ya tentang Jarum Beasiswa Plus. Ya, sekian dari kakak. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Intan atas penyampaian materinya yang benar-benar luar biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya dan bisa juga mengetikkan pertanyaannya di room chat. Sepertinya sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand-nya ya. Kepada Zen mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak Intan. Ya, Zen, silahkan. Mengenai aktif di organisasi tadi, baik itu organisasi kecil atau organisasi besar. Nah, organisasi kecil atau organisasi besar yang udah kita ikuti itu ada beberapa bagian yang kita aktifnya pada saat sebelum kita semester 3 gitu. Semester 4, sorry. Misalnya kayak aktifnya pas semester 3 atau pas semester 1. Itu apa boleh kita cantumkan atau harus aktif sampai semester 4 sampai seterusnya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, oke. Terima kasih pertanyaannya, Zan ya. Kak Dinda, kita langsung jawab atau di-keep dulu 3 pertanyaan? Gimana kakaknya dah enaknya? Kalau mau langsung dijawab juga boleh. Oke, boleh langsung dijawab aja ya, supaya nanti mungkin yang punya pertanyaan yang sama itu bisa mendengarkan jawabannya sekarang. Oke ya. Untuk pertanyaannya, Zan, terima kasih pertanyaannya tadi ya. Jadi untuk aktif berorganisasi, apakah itu boleh? Kita kan udah ikut organisasinya lama, Kak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau menurut kakak nih ya, yang penting itu di registrasi online, semuanya itu terisi, Zan ya. Di sana kita disuruh isi 3 organisasi di dalam kampus dan di luar kampus. Totalnya ada 6. Usahakan semuanya terisi. Walaupun adik itu jadinya ikutnya itu aktifnya pas semester 1, diisi aja gitu ya. Karena adik kan bener-bener pernah ikut organisasi itu dulu. Jadi dimasukin aja. Yang pernah, kakak lupa kalau yang SMA boleh atau enggak gitu, kayak OSIS dan lain sebagainya. Tapi kalau masih di kuliah, apalagi semester 1, semester 2, itu dimasukin aja semuanya organisasinya gitu ya. Dan kalau bisa, kalau adik-adik bisa misalnya mungkin aktifnya baru sampai semester 1, misalnya di argumen nih aktif semester 1 ya. Tapi kalau bisa itu adik minta surat keterangan aktif berorganisasinya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa.
Contoh kayak organisasi Karang Taruna. Karang Taruna kan nggak punya itu untuk pertanyaan Z. Apakah sudah menjawab? Kira-kira? Enggak, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kakak taruh laptop sini aja. Oke. Terima kasih atas jawabannya Kak Intannya, dan udah clear juga ya dari Zen. Selanjutnya ada yang tangan juga nih, ada Esi. Dipersilahkan untuk aktifkan mikrofon dan kameranya. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Intan atas materinya yang luar biasa. Terus saya ingin bertanya Kak, mungkin antara saya terlewat atau gimana tadi, tapi apakah di seleksi jarum beasiswa ini ada kita diharuskan untuk menulis esai Kak? Kalau misalnya ada, gimana tips dan triksnya mungkin yang apa ya yang harus kita adain mungkin di dalam esai itu? Aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Desi. Kakak langsung jawab ya. Benar Desi, tadi belum kakak sampaikan ya. Kakak sedikit terlewat materinya tadi. Jadi untuk di tes tulis, tadi kan kakak jelasin tes tulisnya itu ada TPA dan psikotes. Nah sebelum itu, biasanya ketika offline, itu nanti tes tulis. Jadi sepertinya adik-adik semua ya, tes tulisnya itu setiap tahun itu berbeda-beda gitu. Nggak pernah ada yang sama plok. Soalnya ini caranya tes tulis begini tuh nggak ada yang benar-benar sama. Tiap tahun itu berubah-berubah. Contoh tahun 2018 di sana tesnya masih offline. Jadi setelah tes TPA dan psikotes, sebelum masuk tes wawancara, mereka itu ada disuruh buat seperti FGD. Tahu FGD nggak? Forum Focus Group Discussion. Jadi di sana kayak cerdas cermat gitulah. Kayak cerdas cermat. Jadi di sana nanti dikumpulin yang lolos seleksi tes tulis ini dikumpulin menjadi beberapa kelompok, kemudian disuruh saling berargumentasi tentang suatu topik. Itu tahun 2018. Disuruhnya seperti itu. Tahun 2019, tahunnya kakak, itu kita nggak disuruh apa-apa. Jadi habis selesai tes tulis, diumumkan siapa yang lolos 20 orang, langsung masuk ke tes wawancara gitu. Tapi yang tahun 2019 dan 2020, dua angkatan terbaru Besuan Jarum, karena tesnya secara online, jadi di sana sebelum mereka melakukan tes wawancara, buat yang lolos wawancara itu disuruh untuk membuat, kayak katanya Esi tadi, esai, atau apa ya bahasanya ya? Sebentar. Kak baca lagi di sini. Jadi adik-adik itu sebelum tes wawancara itu disuruh buat seperti esai, itu tentang karangan tentang pribadi, kegiatan pribadi. Bentar ya, saya cari. Nah, jadi di sini tuh nanti disuruh esai. Mana dia ya? Ya, jadi seingat kakak itu untuk tahun yang 36 itu nanti disuruh buat esai sebelum tes wawancara. Isi esainya itu adalah tentang kegiatan pribadi teman-teman, kegiatan pribadi adik-adik. Jadi diceritakan aja tipsnya gimana. Untuk beasiswa Jarum ini sebenarnya gimana ya? Adik-adik tuh pokoknya jadi diri adik-adik sendiri. Kalau membuat esai yang baik, itu kan ada tata caranya nih, kayak membuat ya karya ilmiah kecil-kecilan gitu. Tapi isinya adalah pribadi teman-teman. Jadi di sana diceritain adik-adik itu sukanya ngapain, kegiatannya apa, dan lain sebagainya. Dan esai ini nanti adalah bahan pertimbangan ketika adik-adik itu masuk ke seleksi wawancara. Jadi di wawancara itu nanti esainya itu bakalan dibaca dan ditanyakan oleh pewawancara gitu. Jadi tetap nanti disuruh buat esai, tapi kakak nggak tahu tahun 2020 ini bakalan 2022 ini bakalan kayak gimana tesnya. Cuma kalau memang disuruh buat esai, buatlah sebaik mungkin gitu ya. Mungkin nggak mungkin yang lulus Beasiswa Jarum yang tahun ini tuh adalah orang-orang yang pintar nulis gitu kan, orang-orang yang pintar banget nulisnya, enggak sebenarnya. Jadi nulis aja dari hati adik, perhatikan tata cara menulis yang baik, bisa dicari di internet gitu ya.
keluarkan kejujuran-kejujuran yang ada di hati adik-adik tentang kegiatan, tentang apa sih masalah yang kamu lagi pikirin, gimana solusinya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tipsnya tetap jadi dirimu sendiri, bahkan di esai gitu ya. Seperti itu mungkin untuk DSI, semoga bisa membantu. Untuk tahun 2022 kita nggak bakalan tahu tesnya bakalan seperti apa isinya gitu. Tapi semoga apapun itu nanti teman-teman bisa melewatinya dengan baik. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Selanjutnya ini banyak pertanyaan kayaknya Kak di grup di mana namanya chat. Iya Kak, pertanyaannya banyak di room chat juga. Mungkin saya bacain dulu Kak ya. Boleh. Iya. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari Kak Iken. Kak izin bertanya, apakah untuk tes tulis ada kisi-kisi untuk soalnya? Oke, untuk The Iken, Kak Iken ya, kita manggilnya apa nih, Kakak bingung. Jadi untuk tes tulis itu nggak ada kisi-kisi soalnya deh, nggak ada. Benar-benar tes tulis itu seperti Kakak bilang setiap tahun itu beda-beda isinya. Yang kita bisa ambil highlight-nya adalah tes tulisnya itu tes potensi akademik. Jadi kalau punya buku SBM, ya kayak gini nih. Nah, punya buku kayak gini, kebalik ya. Buku UTBK atau buku SBM di sini kan ada tes TPA. Jadi bisa latihan TPA dari sana gitu. Untuk tes tulisnya itu kita nggak punya kisi-kisi dan lain sebagainya. Jadi persiapannya itu belajar tes TPA saja dari internet atau dari buku begitu ya. Untuk tes psikologi itu juga kalau itu ada kisi-kisinya nih. Kakak share screen sebentar. Yang tadi. Jadi untuk tes psikologi, kisi-kisinya adalah selain adik-adik itu harus mencoba memahami diri sendiri, di tes psikologinya itu misalkan nanti tesnya itu secara offline, maka yang keluar itu insya Allah yang ini gitu ya, boleh dicatat. Yang pertama tes psikologi kalau offline, yang keluar itu adalah Edward Personal Preference. Ini tuh nggak bisa dipelajarin gitu ya, cuma adik-adik pilih aja sesuai dengan passion atau sesuai dengan pikirannya adik-adik masing-masing. Yang kita bisa belajar, kemungkinan di 2022 kan kita sudah corona udah nggak terlalu se-hype 2 tahun belakangan gitu ya, kemungkinan tesnya nanti secara offline. Jadi kalau offline nanti disuruh menggambar deh. Ini bisa menjadi kisi-kisi. Kemarin kakak juga disuruh menggambar, namanya Warteg Test. Disediain kayak gini nih, disediain kotak-kotak tidak jelas dengan beberapa poin yang tidak jelas juga. Nah, dari poin yang tidak jelas itu nanti adik-adik harus buat dia menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Kayak ini titik nggak jelas ini menjadi kartu apa ya namanya ya? Kartu dom nggak sih? Aku kurang tahu ya. Jadi kartu kayak gini. Ini garis nggak jelas ini jadi burung dan lain sebagainya. Itu kisi-kisi soal buat psikotes kalau tesnya offline, disuruh menggambar. Yang kedua, pelajaran juga draw a man test. Nah, di sini jadi kita nanti disuruh menggambar satu sosok, baik itu nyata ataupun tidak gitu ya, menggambar satu sosok dan pekerjaannya itu apa gitu. Jadi kalau draw a man test nanti usahakan adik-adik tuh kalau bisa gambarnya itu sesuatu yang real. Misalnya adik-adik tuh suka lagi kagum banget misalnya sama dosen adik-adik. Ya udah gambar dosen adik-adik sebaik mungkin, kemudian kasih penjelasan di sana dia siapa, pekerjaannya apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi digambarnya itu dengan baik. Kisi-kisi terakhir buat psikotes kalau tesnya offline adalah tree test. Jadi di sini kita disuruh menggambar pohon. Usahakan nanti kalau disuruh menggambar pohon, gambarnya adalah pohon yang yang lengkap gitu. Punya mesti jangan gambar rumput gitu ya. Jadi gambar pohon yang ada batang, kemudian ada daun, ada buah dan juga ada akar. Digambar pohon seperti pohon mangga, pohon durian mungkin dan lain sebagainya. Jangan gambar jagung atau talas dan lain sebagainya kayak pohon yang nggak lengkap. Kalau katanya di internet sih kurang bagus nanti nilainya. Jadi kisi-kisi yang kakak bisa spill itu aja kayaknya deh ya. Karena kita nggak tahu besok tesnya seperti apa. Yang penting latihan soal TPA aja. Karena kalau TPA itu walaupun soalnya jenisnya beda-beda nggak ada kisi-kisi, tapi kalau
otak kita sudah terbiasa mengerjakan soal dalam waktu yang cepat, maka apapun soalnya kayak easy gitu ya, insya Allah. Seperti itu mungkin untuk The Iken. Oke, sama-sama. Kita lanjut Kak ya. Selanjutnya pertanyaan di room chat juga dari Kak Alia dan Kak Jargi. Mungkin pertanyaannya saya gabung aja. Pertanyaannya itu gimana bagi yang tidak pernah ikut kepanitiaan dan juga baru ikut organisasi baru-baru ini, dan apakah bisa untuk melampirkan prestasi waktu SD? Nah, silahkan Kak. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan dari De Alia, pertama ya gimana Kak kalau kita, nah ini kan adik sudah mencoba ikut organisasi baru-baru ini gitu kan, berarti itu adik sudah masuk namanya berorganisasi Dek, walaupun ikutnya mungkin baru 1 bulan atau 2 bulan, tapi adik sekarang udah ikut organisasi. Jadi kalau pertanyaannya, saya nggak mau ikut organisasi, di kampus saya nggak mau ikut organisasi pokoknya karena saya pengen fokus belajar aja. Berarti untuk Besuan Jarum ini mungkin kurang tepat untuk adik, karena di Besuan Jarum ini syaratnya kita berorganisasi gitu ya. Nah sekarang di Alia udah mulai coba ikut organisasi, walaupun baru 1 organisasi atau 2, walaupun baru-baru ini ikutnya gitu ya, adik sudah termasuk menjadi persyaratan pendaftarannya gitu. Jadi syaratnya itu memang harus ikut organisasi, mutlak, nggak boleh nggak ikut. Kepanitiaan juga coba ikut dari sekarang gitu ya. Kan batas pendaftarnya itu tanggal 24 Mei. Jadi usahakan kalau ada kepanitiaan seminar atau kayak gini nih, kepanitiaan coaching beasiswa Jarum, ikut aja deh. Biasanya di organisasi kita kan dia pakai volunteer gitu ya. Kayak kasih tau aja ketumnya, Kak, aku tuh pengen jadi panitia dan lain sebagainya. Itu bisa adik perjuangkan sampai bulan Mei nanti gitu. Jadi jawabannya adalah tetap harus ikut kepanitiaan dan harus ikut organisasi, karena itu yang bakalan nambah nilai registrasi online kita gitu ya. Jadi semangat buat perjuangannya di Alia buat 1 bulan ini, semoga bisa ikut kepanitiaan. Untuk pertanyaannya Jarjit ini ya. Oh yang tadi ya. Prestasi waktu SD. Seingat kakak, tapi adik-adik bisa baca nanti di web Jarum. Seingat kakak, prestasi yang boleh dilampirin itu adalah yang paling lama itu SMA sampai kuliah, kalau tidak salah. Boleh dicek lagi ya, benar atau enggak. Tapi kalau nggak salah dari SMA sampai kuliah. Jadi kalau SMA, adik-adik pernah ikut, kakak dulu ngelampirinnya itu, kakak SMA pernah menjadi paskibra. Atau paskibra nggak? Pengibar bendera. Ya, itu kakak lampirin. Jadi kakak pernah menjadi pengibar bendera waktu SMA, itu tak lampirin di piagam penghargaan gitu. Kalau untuk SD kayaknya nggak, gimana ya deh ya? Kayaknya enggak deh. Tapi coba cari aja dulu infonya ya. Soalnya dulu kalau nggak salah, kakak bacanya itu dari SMA sampai kuliah yang boleh dimasukin. Terus itu seminar-seminar yang adik-adik pernah ikutin pas jam kosong di SMA tuh masukin aja. Kayak seminar, biasanya kita seminar kepolisian kan, seminar apa lagi yang biasanya seminar penataan ruang dan lain sebagainya, itu masukin aja kalau masih di SMA. Tapi SMP sama SD kalau nggak salah itu nggak bisa dimasukin. Gitu. Nah, nyambung dikit ya buat Jarjit ini, buat pertanyaan Jarjit. Jadi di sini katanya Jarjit kan memang benar untuk kita supaya, ini masih kelihatan nggak? Oke, dia mau naik katanya. Jadi untuk pertanyaannya Jarjit tadi dibilang kan mungkin kalau CV kita itu prestasinya banyak, kepanitiaannya itu setingkat UNRA, setingkat universitas atau setingkat nasional seminar kita, memang itu akan membuat CV kita bagus ya, Jarjit ya. Tapi belum tentu CV yang bagus banget itu nanti bisa mengantarkan adik ke lolos gitu. Jadi kita nggak tahu, siapa tahu CV yang mungkin adik-adik itu pernah jadi kepanitiaan Maulid Nabi di mana gitu ya, di musola mana, itu nanti siapa tahu bisa menjadi poin plus buat adik-adik gitu. Jadi jangan terlalu ngebandingin CV kita sama CV orang lain, seperti yang kakak bilang tadi gitu ya. Setiap orang itu kontribusinya berbeda-beda.
Walaupun si dia itu kayaknya keren banget CV-nya dan kita kayaknya biasa banget CV kita, gimana bisa lolos, cobain aja dulu. Yang penting adik-adik cobain, kalau nggak berhasil ya udah, yang penting adik-adik udah coba, tapi kalau adik-adik nanti berhasil, berarti itu adalah bonus buat adik-adik gitu ya. Jangan sampai pokoknya penasaran gara-gara nggak nyoba, itu lumayan menyesal nanti sampai akhir gitu. Coba aja dulu ya, The Jarget. Lanjut kakak langsung bacain ya, buat Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Apakah setiap universitas bermitra mempunyai kursi untuk dapat beasiswa ini? Apakah ada kuotanya buat universitas? Gitu ya. Berapa orang yang lolos? Berapa orang yang lolos? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi nggak ada kuota buat satu universitas supaya lolos. Yang mereka lihat atau yang tim penyeleksi lihat adalah gimana tesnya kita gitu. Apakah dari hasil tes itu kita beneran apa ya, layak untuk lolos atau tidak. Jadi misalkan pada tahun ini hasil tes adik-adik itu sangat baik-baik semua gitu ya, nggak bakalan menutup kemungkinan kuotanya bakalan jauh lebih tinggi daripada yang lolos tahun ini gitu. Tapi kalau hasil tes adik-adik TPA-nya jeblok-jeblok dan lain sebagainya, nggak menutup kemungkinan juga yang bakalan diambil mungkin sangat sedikit tahun ini gitu. Jadi nggak ada kuota buat permitra ini. Yang ada itu semuanya dipakai hasil tes tulisnya. Seperti itu ya. Nomor 2, nah dari semester 2 saya ikut kepanitiaan dan organisasi, tapi tidak ada bukti berupa sertifikat, apakah tetap dicantumkan atau minta surat pernah ikut kepanitiaan. Terima kasih. Kalau kakak dulu, jawaban kakak atau saran dari kakak adalah kalau pernah ikut kepanitiaan semester 1 tapi nggak punya sertifikat, kalau bisa minta sertifikatnya dari sekarang. Cari sertifikatnya dari sekarang gitu ya. Tapi kalaupun nggak dapat sertifikatnya, tetap cantumin aja di registrasi online itu. Itu ya. Tetap dicantumin walaupun nggak ada sertifikatnya, karena lebih baik kita mencantumkan padahal kita udah benar-benar lolos daripada kita nggak nyantumin cuma gara-gara sertifikat gitu kan. Karena kakak tahu setiap kepanitiaan itu nggak mungkin semuanya punya sertifikat. Kayak kepanitiaan organisasi kecil misalnya, kan kita nggak bakal dikasih sertifikat sebagai panitia maulid nabi di musola gitu kan, nggak bisa kan dikasih sertifikat karena memang nggak penting. Tapi adik-adik cantumin aja di registrasi online, walaupun tidak ada sertifikatnya. Tapi kalau ada sertifikatnya itu jauh lebih baik untuk, misalnya nih, kalau berkas adik-adik itu benar-benar dilihat, diperiksa gitu. Itu. Pertanyaan ketiga dari Ahmad. Apakah sertifikat pelatihan soft skill jurusan bisa dimakan juga, Kak? Bisa. Bisa ya. Masukkan saja semua sertifikat pelatihan itu di kolomnya masing-masing di registrasi online nanti. Seperti itu untuk jawabannya. Ada pertanyaan yang lain atau tidak? Kamsahamnida, Kak. Oke. Oke. Apakah kita tunggu yang lain bertanya lagi, Kak, atau dicukupkan? Boleh ditunggu. Boleh, kalau ada yang mau nanya lagi, ayo jangan malu-malu. Sekarang nih waktunya untuk bertanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau mengetikkan pertanyaannya di room chat ya. Ini semester 4 semua, berarti adik-adik ini ya? Dek Fahima, Dek sedang puasa nih. Siapa Dek sedang puasa? Kakak juga sedang puasa, alhamdulillah. Dek, Alia ada, Jarjit ada, Aci, Fahima. Semester 2 nyimak, Kak. Bagus. Semester 2 tahu kan yang perlu kamu lakuin apa sekarang? Jangan buat IP kamu turun dari 3,2 sama ikut kepanitiaan dan organisasi. Tapi kakak yakin, adik-adik itu kalau ikut organisasi pasti bukan cuma buat dapat beasiswa kan? Maksudnya kita ikut organisasi itu bakalan jauh pengalaman atau manfaat yang kita dapat dari ikut organisasi itu juga jauh lebih besar gitu ya daripada kita cuma ikut buat dapat sertifikatnya doang. Jangan punya pemikiran kayak gitu ya adik-adik semua. Jadi ikut kepanitiaan atau ikut organisasi itu adik-adik harus turun full di sana. Gimana sih bahasanya ya? Tapi harus benar-benar niat gitu.
ikut organisasinya, dan sekarang organisasi kampus maupun luar kampus. Sedang puasa nih semester 2. Akuntansi ada nggak? Nah, jadi kakak kasih tahu juga, mungkin adik-adik di sini nanti bisa lebih nanyanya itu bukan cuma sama kakak ya, tapi bisa dicek di IG Beswan Mataram, itu semuanya anak-anak Unram semua. Jadi ada yang Fakultas Kedokteran tahun ini juga ada yang lolos, kemudian dari mana juga yang ada yang lolos ya, dari akuntansi ada yang lolos juga di Ataya, terus tahun lalu juga akuntansi ada yang lolos, alhamdulillah gitu ya. Jadi buat anak-anak FEB di sini, silahkan cari kakak-kakaknya yang mungkin lebih berpengalaman kalau tes online-nya gitu ya, karena kakak di sini tesnya offline. Adik-adik yang angkatan 36 sama 37 itu tesnya online semua, jadi bisa nanya tuh sepuas sama mereka. Kak tadi yang dicantumkan pengalaman organisasi 3, minimal itu, saya nggak ada ikut luar kampus. Iya, 3 organisasi itu maksimal deh. Jadi sertifikat apa tadi ya, pelatihan, sertifikat organisasi dalam kampus, organisasi luar kampus itu masing-masing kita cuma boleh nyantumin 3, sama prestasi juga cuma boleh nyantumin 3. Kalau adik-adik di sini kebanyakan kepanitiaan, jadi harus dipilih tuh kepanitiaan yang mana yang mau saya masukin ke ke registrasi online. Kalau kakak dulu sortir prioritasnya itu berdasarkan tingkatan dari sertifikat itu. Misalkan kakak ikut seminar di setingkat provinsi gitu ya, di sertifikatnya ditulisnya kayak begitu, berarti kakak masukin yang itu dulu gitu, baru ke tingkat yang lebih rendah, seperti itu. Saya nggak ada ikut yang di luar kampus. Kalau nggak ada yang di luar kampus nggak apa-apa, dikosongin aja deh, it's okay, yang penting kamu ikut yang di dalam kampus gitu kan, apa-apa. Isi aja, yang penting tuh sesuai sama ininya adik-adik. Sebentar, wait. Kalau ada yang mau lihat, nah, formnya itu seperti ini. Nah, tuh. Jadi yang pertama disuruh isi identitas. Ini dasar ya, kayak begitu. Identitas, sekolah di mana, data ayah, data ibu. Dan di sini Beswan Jarum ini kakak lupa sampein tadi, buat adik-adik yang nggak punya surat keterangan tidak mampu gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ini beasiswanya itu beasiswa prestasi, jadi siapapun boleh ikut. Seperti yang kakak bilang, teman-temannya kakak yang di Jawa itu ya ikut malah orang-orang sultan semua gitu kan, yang udah kaya raya lah gitu, tapi tetap ikut beasiswa ini karena kita mau pelatihannya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya surat keterangan tidak mampu. Yang penting adik-adik yang nggak punya surat keterangan tidak mampu jangan ikut beasiswa yang membutuhkan surat itu gitu ya. Jadi pokoknya jangan membohongi diri sendiri aja. Kita pasti ada rezeki masing-masing. Ingat aja tuh. Ini pendidikan formal. Nah, kemudian ada minat dan hobi. Nah, di sini kan mengapa Anda berminat untuk mendaftar dalam program Beswan Jarum? Di situ adik-adik tulis aja sesuai dengan yang paling benar dan yang paling niat gitu. Kak mau nanya lagi, apakah nanti setelah isi berkas administrasi bisa kembali lagi ke form data diri? Maksudnya gimana ya? Jadi di form ini kan formnya berkas administrasi semua di adik-adik ya. Di sini tuh ada 4 yang kita harus isi. Oke, sorry. HP kakak mati kayaknya ya. Kita lanjut pakai laptop. Jadi yang diisi itu adalah yang pertama identitas di sini, kemudian keluarga, pendidikan, minat dan hobi, sampai yang terakhir. Setelah adik-adik isi semuanya ini masih bisa diedit sampai pendaftaran itu ditutup gitu ya. Tapi kalau adik-adik udah nanti di sini ada tulisannya kirim gitu. Kalau udah kayak gitu berarti udah disimpan datanya, jadi udah nggak bisa diedit-edit lagi. Jadi setelah dikirim, yang bisa itu langsung dicetak, kemudian dikirim ke berkasnya ke Surabaya gitu. Jadi usahakan editnya itu bisa dari sekarang, edit sebagus mungkin, baru kalau udah yakin mantap, baru di-tip gitu ya, atau dikirim. Kemudian ini kan batas pengiriman berkasnya itu pada tanggal 24 Mei kalau nggak salah ya.
tipsnya adalah jangan sampai mepet-mepet 24 Mei. Karena berkas ini kita harus kirim dia ke Pulau Jawa gitu ya. Jadi estimasikan juga berapa hari kira-kira paketnya itu bakalan nyampe gitu. Jadi 24 Mei itu bukan batas untuk mengisi berkas ini, tapi itu adalah batas untuk berkasnya itu sampai ke tempat tujuan. Jadi mungkin adik-adik itu usahakan udah kirim mungkin dari tanggal 18 Mei sudah aman semua. Kayak gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kenapa begitu? Kenapa ya begitu rupanya? Gak ada terus ya kelas tuh kakak, ya Allah. Sedihnya sama adik-adik. Sebentar, kita perbaiki video dulu. Kalau ada pertanyaan boleh. Oh, ini ada yang ngasih tahu kakak, terima kasih ya lewat direct message. Ya Allah. Cara hapus background bagaimana ya? Kakak kayaknya nggak bisa hapus background-nya nih adik-adik, dia seperti itu. Jadi ya udah, izin nggak pakai kamera dulu ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Gimana kakak-kakak, ada yang ingin bertanya lagi? Ini moderatornya Dinda Putri semester berapa sih? Semester 4, Kak. Oh, udah dapat beasiswa belum? Belum dapat. Oke, harus daftar ya, Dinda Putri. Siapa lagi yang ada di sini? De Zuli, De Ahmad, ada pertanyaan? Mungkin bisa kita tunggu 3 menit kayak buat yang ingin bertanya lagi. Oke, boleh. Kita tunggu sampai 4 menit. Oke, Dek. Kak, sepertinya belum ada yang mau bertanya, apakah bisa ditutup? Oke, Dek, bisa ditutup kalau gitu ya. Sebenarnya kakak ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Bentar. Semoga tadi apa yang kita sudah niatkan dan apa yang sudah kita bahas hari ini dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Beasiswa Jarum ini adalah salah satu itu beasiswa yang bisa adik-adik ikuti gitu ya. Dan masih banyak kesempatan yang lain kalaupun adik-adik tidak dapat atau tidak beruntung gitu ya dapat dana beasiswa ini. Jadi masih banyak jalur yang bisa adik-adik tempuh untuk meraih mimpi adik-adik seperti tema kita pada hari ini. Semoga sukses selalu buat teman-teman semester 4. Jangan pesan kakak itu walaupun kuliahnya setengah offline setengah online, tetap belajarnya yang baik adik-adik ya. Karena kita kuliah ini kan buat belajar, jangan cuma dengerin dosennya terus tidur gitu ya. Jadi yang mahal kuliah ini adalah pembelajarannya sama di organisasi. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh UKM Argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan lagi untuk Kak Intan ya atas penyampaiannya tadi. Mungkin sebelum ditutup, saya mau sampaikan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil tadi. Pertama tadi ada dijelasin bagaimana apa itu beasiswa Jarum, kemudian apa yang bikin dia berbeda dengan beasiswa lainnya, kemudian bagaimana caranya atau tips-tips biar kita lolos. Selanjutnya ada disampaikan juga beberapa timeline kegiatannya, dari registrasi, seleksi berkas, seleksi tes tulis, kemudian seleksi interview.
Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sebuah quote yang saya dapatkan dari bacaan ya, yang dia bilang, "Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang kita berikan." Itu quotes dari B.J. Habibie. Mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kurang lebihnya saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.